gagal. Kin dikeroyok. Iya, karena udah ada 3 pemain juga sih yang rotasi ke arah atas. Mau gimana pun akan tetap sulit. Dan Hunter Strike ya, tadi first item priority dari Keldra juga udah jadi. Ngebuka potensial untuk bisa ngedeliver damage lebih banyak lagi. Tapi masalahnya, apakah akan ada rotasi ke bagian bottom lane nih dari kedua sisi? Wah, dangerous grass ya. Terlalu banyak bush yang harus di-open dulu, yang harus dibuka, yang harus diperhatikan. Karena miss sedikit. Wah ini space yang keciptanya banyak banget ya. Oke. Ngeri kan? Kayak anggap aja semua bush tuh ada orangnya gitu. Bang ngeri bang. Nggak boleh sembarangan Bang ya. mau maju bang. Iya, beda dengan Onyx yang mungkin sekarang ada vision dari Sunshin ya. Tapi kalau untuk Dewa mereka harus benar-benar mandiri ngecek dari Qinnya, dari Dolinnya. Dan ya sejauh ini dari kedua belah kontainer benar-benar dibiarkan bebas. Aku khawatir sih tadi audience topic voting kita yang ketiga ya. Targeting ke arah Kelranya ini belum bisa dijalankan. Wah, itu emang banyak ini ya syaratnya ya. Iya. Untuk bisa terjalankan. Dan itu ya seperti biasa. Curse Helm agar memberikan tambahan lagi untuk pengurangan match defense. Dan nanti dari Kairi-nya akan lebih mematikan ketika menggunakan Baxia Shield. Nah itu Giboy, Raging Sandstorm. Yep. Ini bakal coba untuk melakukan setup dan ngasih pressure terlebih dahulu. Supaya nggak semuanya ada di dalam kendali dari Dewa tapi tabrak. Oke, Kin sendiri, tapi diloncatin. Sebuah hal yang begitu baik, spot migration dia bakal tuh kali. Coba lihat apa yang akan terjadi. Masih ada pergerakan dilakukan oleh Moise, tapi Moise pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Turtle terbuka begitu lebarnya dan sekarang menjadi milik dari Onyx. Pembagian objektif bagi kedua tim sudah terjadi. Dan 3 player yang berhasil ke takedown. Apa nih masalah team fight-nya, Prof? Wah, Lutfi pasti ya. Dia sangat bebas sekali tadi. Heaven's Wrath. Damage yang sangat-sangat eksplosif. Dan Walah. memang targetnya udah terlalu all in di sana. Maybe. Buset. Terbakar. Buset Kairi. Sampai belakang PD enak banget deh masuknya. Ya karena punya Bloody Retribution Pak Pulung. Jadi Yep. dengan adanya Curse Helm kan sangat lebih berasa damage yang akan diberikan. Terutama ketika ditabrakan pertama. Dan ketika ditempel nantinya akan semakin banyak magic damage yang bisa ditelan. Tapi ini langsung membuka window yang terlalu banyak sih. Di bottom lane juga langsung unggul sekali dari Kelranya. 2.900 gold dengan adanya point kill. Yang dimana Lutfi modal 1 War Axe tadi team fight-nya juga sangat-sangat berjalan mulus. Lagi-lagi ya dengan adanya targeting yang berbeda. Dimana Dewa mungkin targetnya ke arah Kairi tapi Onyx-nya membebaskan Lutfi agar bisa nge-damage. Dan ternyata nggak semudah itu untuk bisa menumbangkan Kairi sehingga Kairi-nya masih bisa survive. Yep, berarti dengan hancurnya 2 outer turret yang ada kayak gini, opsi C hangus nggak ya Prof? Boleh dibilang hangus? Hangus untuk sekarang gimana cara Untuk sekarang early game, iya, untuk early game. Gimana cara udah mau targeting Kelra untuk sekarang? Iya, iya. Meskipun kalau misalnya untuk arah team fight, nanti kita bakal Masih lihat bisa. ya OC-OC-nya ya. Masih bisa. Masih ada Karena- glue, Untuk masih di ada early Arlong. kayak tadi mau gimana sekarang? Iya. Dan emang banyak inisiator dari Dewa lah untuk nangkep ke siapapun itu, termasuk dengan Kelra yang memang bakal jadi buronan utama. Tapi sekarang yang jadi masalah adalah 3.700 gold udah diunggulkan sama teman-teman dari Onyx. Dan Kiboy harusnya juga udah bisa lebih aktif dengan Thunderbolt yang tadi udah langsung ke build juga ya, jadi prioritas item yang pertama. Nah, untuk Dewa, apa nih yang harus dilakukan Prof sekarang? Wah ini antara mereka emang harus nungguin maybe-nya jadiin untuk Swift Trinity-nya dulu ya. Mungkin nanti sampai dengan Golden Staff untuk bisa team fight juga. Karena maybe akan menjadi solusi untuk lini belakang dari Onyx. Tapi kalau Kelranya juga udah dapetin item spike-nya duluan kayak Endless Barrel itu bakal jadi kendala buat maybe. Karena once maybe-nya masuk dengan Blazing Duet, dia pasti bakal di target duluan sama Kelra. Nah, ini pembuktiannya ya, karena momen turtle ketiga biasanya akan dilakukan team fight secara besar-besaran dan kedua belah laner udah mulai bisa join ke arah team fight. Tinggal kita lihat apakah inisiasinya bakal dimulai dengan tabrakan lagi dari Kairi atau bahkan dari arah yang lain seperti Yep. Boy. Oke, ada satu final slash tadi langsung dikeluarkan dan itu dia. Pylon Requiem tadi udah langsung teriak mulai dikeluarkan oleh Green Defense. Sementara untuk sekarang ada satu Blazing Duet tadi yang berada di area dari Orange Buff yang dikejar sampai belakang, dikejar ke dalam inner turret tapi belum membuat shutdown. Untuk Lutfi terlalu dalam masuk dalam inner turret tapi Mueza mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya ke arah dari Kairi ataupun dari Kelra dan sekarang Kairi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri masuk dalam outer turret yang ada di bagian atas dan selamat kembali meredah. Bahkan tanpa ragu-ragu Wah Flicker. berantem lagi dong, oke meredah apanya barusan? Real Manipulation yang langsung dibuka ya. Dan memang secara source skill ini udah banyak banget spell yang ke-trigger. Tapi masalahnya turtle masih bisa dipegang lagi dan mungkin diganggu. Oke, final slash tadi sepertinya tidak memberikan impact apapun dan total kembali berhasil diamankan oleh Onyx dan membuat Kin harus terjerembab di dalam area dari Orange Buff itu sendiri. Wah, oke Prof. Tadi dari Dewa udah dapetin 2 player, tapi sekarang berbalik. Kenapa?
Ya ini karena Onyx-nya over ya untuk Lutfi tadi terlalu dalam juga. Kairi mungkin targetnya ke arah Okta tapi ternyata ada beberapa trade yang terjadi dari segi point kill. Dewanya mencoba untuk kiting, mencoba untuk bermain dengan waktu. Karena nggak ada retribution dari Kairi tapi ternyata Onyx-nya juga nungguin timing untuk retry-nya Kairi dan tepat sasaran retry-nya tadi. Sehingga mendapatkan turtle yang ketiga. Wah, ini manajemen source skills-nya benar-benar maksimal ya berarti dari Onyx. Karena akhirnya dari Dewa mereka udah kehabisan buat spell juga tadi. Gak ada escape plan tambahan yang bisa mereka mainkan. Dan tadi tuh Suns dengan real population yang emang benar-benar annoying banget untuk Dolin. Di damage-nya benar-benar langsung membuat jungler dari Dewa itu kayak gak bisa nih lama-lama di area setup objektifnya. Harus mundur, dipaksa mundur lebih tepatnya. Iya, dan posisi Dolin karena sekarang jadi jungler ya, jadi mungkin agak sedikit susah. Waduh, langsung aja dihabek, langsung aja dihajar seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Lutfi? Mendadak, 4 player berada di dalam satu titik untuk bisa ngedargeting. Ingat, dangerous grass ya, Prof. Ya emang Kairi lagi pakai Kumar sih, tapi Lutfi Waduh. ya. Gimana? Kumar part berapa emang? Wah, ini bedanya Kairi nabrak. Waduh, ada resistance drop dan Baby menjadi korban kombinasi antara Kairi dan juga Keyboy. Tapi untuk sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Dewa. Sementara sekarang Kidnya balik lagi, Keyboy-nya down. Tapi Kairi-nya masih terjebak. Ada Federal Strike, Final Requiem semua dikeluarkan di dalam satu titik dan membuat untuk kali ini Kairi pun lejam seketika dan lompat lagi. Pattern Migration, Sunset Flicker masih bisa selamat. Sementara Mueza menjadi ke belakang. Kin menjadi sang eksekutor Final Slash di tempat yang berbeda. Hehe. Wow. Kelra masih selamat. 3 player berhasil di take down, bahkan sekarang masih mau dilanjutkan lagi ke arah Lutfi mungkin. Waduh, masih ini. Dan Lutfi mencoba untuk bisa membalikan keadaan tapi gagal di area river. Flicker ke trigger untuk Lutfi dan juga untuk Kelra. Dan bisa dibilang tuh fight yang bagus dari Dewa, Bro. Wah bagus banget, bahkan ini adalah hal yang dibutuhkan sama Dewa. Iya. Mereka harus rely waktunya selama mungkin sampai Maybe siap untuk team fight. Dan kayaknya beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi harusnya bakal ready buat Maybe melakukan team fight-nya. Dan sekarang Lordnya diambil. Oke, Federal Strike dan itu dia. Berhasil tadi mereka mendapatkan Kara dari satu Lord tersebut. Sekarang ada Federal Strike yang memang sudah tidak ada lagi. Blessing 2 dikeluarkan. Sementara di depan berbeda, Lutfi-nya menjadi korban. Hey, Kin mencoba untuk bisa di last hit yang dia miliki. Mencoba untuk bisa mengatakan damage kembali. Namun untuk sekarang coba lihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Mueza. Walaupun tadi ada damage tetap dihantarkan kayaknya, Prof. Deg-degan kita lihat di sini. Final Requiem dikeluarkan kembali satu terakhirnya Kairi. Ditempelkan oleh Baby masih bisa mendapatkan space dia untuk paling berbeda. Keyboy, what are you doing? Keyboy-nya lejam tapi Baby menjadi sebuah hal yang begitu mengerikan untuk kali ini Maybe. Oke, keputusan yang mungkin akan sedikit disesalkan oleh Onyx. Karena tadi sebenarnya Keyboy udah pengen recall. Karena ngelihat potensial team fight-nya udah nggak menguntungkan banget buat Onyx. Dan sekarang akhirnya Dewa pegang banyak keuntungan. Wah, Blessing duet Baby. Untuk kali ini Lutfi-nya mencoba untuk bisa kabur untuk selamat. Tapi Maybe menunjukkan kelasnya. Wah ini Dewa bener-bener menjalankan apa yang sudah diekspektasikan dari awal. Yaitu adalah mencoba mengepunish apapun yang dilakukan sama Onyx ketika mereka bikin misplay. Dan ini dia Dewa dengan keuntungannya mereka juga udah punya Cloud di late game. Oke. Sekarang udah ke Spike. Reroll, manipulation, final slash, final requiem, dan Keyboy hilang seketika mendadak. Begitu baik. Ya, Hal yang dilakukan oleh Dewa gila semua ini, Prof. Wah ini bener-bener terjalankan ya. Plan yang dari awal cuma nungguin waktunya dulu. Sampai Maybe-nya bisa team fight. Ada Golden Staff bisa team fight. Sekarang punya Corrosion juga. On the way untuk item-item selanjutnya. Karena kalau punya Malefic Gun udah pasti akan lebih berasa untuk front line dari Onyx. Maybe kehilangan stack sepertinya. Iya. Ada artillery tadi yang tidak tepat. Dan defensif juga bakal cukup sulit sih buat Onyx. Karena meskipun mereka punya Yip, di satu sisi ada Farsha dan ada Kin yang dari tadi maksa keluar buat para pemain Onyx. Jadi siapapun yang ada di jangkauan kayak tadi misalnya let's say Kairi dan juga Keyboy yang pengen nabrak, itu udah nggak bisa dilakukan lagi di momen-momen seperti ini ya, Bro. Ya betul sekali. Udah agak ragu ya kalau nabrak sekarang. Even Kairi yang nabrak gitu kan, di belakangnya ada Maybe. Ada Okta yang tentunya akan membantu lagi dari dealing damage-nya. Ada Glowing One, efek Scorch juga akan ngebakar, nge-burning pelan-pelan front line. Pertama memberikan efek life bane biar regennya gak maksimal. Oke, dan final slash kembali dikeluarkan. Kairi mencoba untuk bisa majukan di tempat, tapi coba lihat damage yang dia ada terima begitu banyak dan begitu mengerikan. Apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Mueza? Di menit segini, dengan beberapa item dia milikin, kayaknya udah bisa bikin pagar sendiri deh. Iya, Oracle susah. juga ya dia. Susah kan ngelewatinnya, Prof. Udah pasti, apalagi nanti kalau misalkan dia selesai dengan item selanjutnya dari Silence Robe, dia bakal membuat Athena Shield atau bahkan mungkin Radiant Armor. Itu optionnya ya untuk sekarang.
Karena dia mungkin ingin mengurangi magic damage yang diberikan oleh Suns. Karena dari tadi yang benar-benar agak ditargetin nih sama Mueza tuh Suns. Pokoknya atau Kairi digangguin pokoknya dua orang ini. Jadi ini glue baik atau glue jahat, Prof? Ini Nggak pakai master jenius nih. ada indikasi glue baik sih pelan-pelan. Glue baik pelan-pelan ya. Glue baik pelan-pelan. Ini glue jahat yang Tapi- bersembunyi di balik sosok glue baik. Oh, glue jahat itu adalah glue baik yang tersakiti. Gitu. Waduh. Tapi Oh, sekarang Mystic Container, Ice Queen One kayaknya. Karena ada beberapa frontline dari Onyx ya. Contohnya kayak Sora, terus ada Baxia juga, dan ada Khalid. Otomatis kalau misalkan dikasih efek slow itu akan susah untuk berjalan dari Onyx. Nah ini masalahnya Lord juga udah muncul ya. Berarti akan memanggil juga para pemain Onyx yang masih mau melakukan kontes. Yep. Dengan posisi Dewa yang sedikit lebih unggul, nggak terlalu jauh memang. Tapi wave-nya sih yang nggak terlalu menguntungkan buat Onyx. Yap, dan sekarang Kin punya flicker. Mereka harus jauh lebih berhati-hati. Kin bisa menciptakan momen apapun. Iya, maybe juga udah punya Malefic, jadi range-nya akan lebih jauh lagi buat sekarang. Dan setengah darah Lord sudah mulai terkuras. Oke, Tinggal belakang. coba lihat apa yang akan terjadi. Dan itu dia Final Slash! Bahkan Final Reclaim tadi sepertinya miss. Ada dua seharusnya udah langsung terlihat. Untuk sekarang coba lihat apa yang akan terjadi. Lupius Reclaim tersisa. Lupius berhasil kabur tapi tidak untuk kebakaran kibonya menjadi korban pula. Dan Mueza mengambil peranannya. Mueza menambah beban kehidupan yang ada di dalam tubuh dari Kairi. Tapi Kairinya masih berhasil menyamakan diri di pada berbeda. Kera! Langsung berhasil saja. Selesai tadi di tangan dari Maybe. Maybe mencoba untuk bisa menambah korban selanjutnya. Namun untuk kali ini berpindah tempat. Dan apa yang akan terjadi karena Okta 1v1 situation. Lutfi mencoba untuk bisa menyamakan diri. Tidak bisa. Selesai di tangan dari Okta dan hanya menyisakan Kairi. Satu pemain terakhir yang sekarang harus bisa menjawab 4 pemain dan langsung inisiasi. Wah, dilompatin Spatial Migration yang begitu baik. Bahkan sekarang Maybe jam Final Slash-nya semua yang dikeluarkan. Mencoba untuk bisa menumpahkan dan sekarang Maybe fokus untuk bisa menumpahkan lagi karena satu best utama aja. Tapi masih gagal seperti yang kemarin. Masih ada Kibo yang mencoba berusaha untuk bisa menenggelamkan dan juga menggagalkan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dan Dewa. Tapi masih gagal. Tapi sejauh ini Dewa lah yang berhasil.